Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu penyelenggara pengajian Ahad pagi, Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang hari ini rawuh di majelis ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Bapak Ibu menjadi ibadah kita semua kepada Allah SWT yang tidak saja mendatangkan ilmu bagi kita, tapi juga mendatangkan berkah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa majelis-majelis ilmu yang kita hadiri ini adalah majelis ilmu, majelis taklim atau apapun namanya, yang bisa mengangkat kita dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Quran di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian hendaklah kamu saling berlapang-lapang, melonggarkan itu, maka fangsuzu, berlapanglah gitu. Itu kan ceritanya pun ketika dalam majelis Nabi itu lalu ada sudah ngumpul terus bagi jamaah pengajian ngoten, dan mereka bisa memberi tempat. Lalu fassahu fil majalisi. Majalis niku bentuk jamak dari majelis. Majelis niku saking tembung jalasa. Nah, wonten bahasa Arab lenggah duduk itu bisa menggunakan jalasa, bisa menggunakan qa'ada. Tapi biasanya pun guru-guru bahasa Arab niku nek mucaten santri-santri nih, utawi murid-murid niku mesti lungguh niku nggih jalasa. Padahal niku benten jalasa niku sing waune napa gletaan napa telentang berbaring terus lenggah niku jalasa yajlisu julusan. Tapi lek waunipun ngadeg terus lenggah
dan itu kok ada dia kaudu dan lajeng muncul tembung mako'adun itu biasanya ten madrasah itu diarani dingklik sing panjang ini kok mako'ad kayaknya teniki kursi biasanya pun kursi ini tuh wonten sendenane sendenan apa sindenan senden ya karena sinden ya. Nah, lalu kesan apa yang diperoleh? Karena menggunakan fil majalis, berarti yang dimaksudkan adalah dari posisi telentang, berbaring, terus lenggah. Berarti dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi. Maka pastikan menawi ngerawi majelis ilmu itu bisa mengangkat pengetahuan kita, keterampilan kita, attitude atau sikap kita dari rendah menjadi lebih tinggi. Pastikan sing mau mboten paham malih paham, sing mau mboten ngertos malih ngertos, sing mau lepat malih leres, sing mau aras-arasan malih sregep. Nah, itu majelis ilmu. Ini terkadang kan wonten dong sing mampu pengajiannya apik piye mulai awal teko akhir iki jamaah ngakak terus mingkem lucu. Nah, lek grup pengen lucan-lucan ngoten niku sakjane nggih mboten salah pengawasan. Niki undang napa? Apa awak ngoten lho. Lek majelis ilmu ning biasanipun lek majelis ilmu niku napa terus hawane niku kan benten Pak Bapak Ibu. Gila tahu. Hawane soalnya pun sekolah ini ngoten. Ya mulane Nabi niku dawuh dan mastama qaumun fi baitin min buyutillah sumayat yaqra'u kitaballah wa yatadarasunahu illa. Ora ana satunggaling kaum masyarakat sing ngumpul ning masjid-masjid Allah terus diwacaake kitabe Allah wa yatadarasunahu terus deres. Janipun deres niku sangat bahasa Arab lho Pak. Deres niku saking darosa yadrusu darsan wa dirosatan itu atasipun sinau mulane napa panggenan damel sinau niku jenenge madrasah, gurune jenenge mudarris, pelajarane namune dares, ya tadarus tapi deres niku janipun saking bahasa niku. Ini kalau mben jan kula niku nggih deres lho Pak. Bener lagi nggih. Deres kalau deres itu jane dares terus dados deres. Kula niki matos kok Pak. Napa ngumpulaken bahasa Indonesia, bahasa Jawi niku sing kula duga niku saking bahasa Arab niku enten sekitar 300. Kula pun nulis niku. Kok file kula niku ical. Terus termasuk bahasa Jawa suwal niku kula nenen nggih bahasa Arab kok. Sirwal. Nggih sirwal. Majelis Permusyawaratan Rakyat niku bahasa Arab sedanten. Majelis nggih majelis. Panggonane wong lungguh. Permusyawaratan saking syawara yusyawiru wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Orangnya namanya musyawirin kan ada enggak? Nah, terus muncul kata mustasyar. Enggak saking tembung niku. Terus rakyat niku saking ra'iyah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang dipimpin itu ra'iyah itu kan terus muncul Indonesia menjadi rakyat. Iklan niku sing tembung bahasa Arab iklan lho. Iklan begini dados iklan. Watah sigaroh dados sigaret. Bisa sigaret mboten? Ahli pisang. Nah, cuma walita darusanahu illa jika satu kaum itu ngumpul di sebuah tempat lalu di situ dibacakan Al-Quran. Kalau dipun waosaken dong Al-Quran
Wa yatadarasuna, kemudian mereka saling mendalami, saling memahami, saling mengkaji, illa, melainkan satu, nazalan alaihimus saki, nah akan turun kepada mereka rasa tenang. Kenapa? Karena tadi sing mau mboten ngertos malih ngertos, sing mau salah malih leres kalau mau menjadi tenang. Oh, ngoten lho. Jadi pun pengajian, sekolah, kuliah, dugi S3 nopo S pinten niku jane guru boleh kalimat oh niku. Oh, terus neng bulan rezeki ora neng amaliah tertentu to. Nah, sing mau nih pemahamanipun salah, bagus, leres gitu. Nazar al-sakinah wa humur rahmah, dan mereka akan diguyur rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, yang ketiga, humul malaika, mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Dan ini kalau terjemahannya mereka akan dikekep oleh malaikat. Nah, ya jenenge dikekep, hewannya terus ngantuk, rasanya hidup berpirang gram, rasanya kayak 2 kilo ngapot ini. Nah, obatnya ngantuk itu nonton bu, saring, obat ngantuk kopi. Obat ngantuk itu apa? Terus yang keempat, wanda karomullahu fiman aidum. Orang-orang yang hadir masjid ini itu akan disebut-sebut namanya pada makhluk Allah di hadapan Allah. Siapa itu? Para malaikat. Minanipun Dewi Nabi, ila marartum biriyadil jannah fartahu lek kowe liwat ning taman-taman swarga fartahu wi meluwo mlebu. Para sahabat kan matur, ya Rasulullah, mariyadil jannah, taman swarga niku napa? Majelis zikri, majalisul zikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Zikir di situ diartikan dengan majelis-majelis ilmu. Woi jenenge ten swarga. Ten swarga niku mboten enten kok ngrasani elek, niku mboten enten kok dulu niku mboten enten. Ten swarga niku yo enek lok-lokan, itu yo mboten enten. Suasana surga niku mesti suasana yang nyaman. Ya karena nyaman panggonanipun hawane pinter-pinter napa? Nah, ini bapak sekalian, bulan Rajab itu kan yang terkenal kayak apa dah? Peristiwa apa Bapak itu? Iya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi baidan minal masjidil haram ilal masjid aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Al-Quran niku dengan bahasa Arabnya niku kan menawi Profesor Wahba Az-Zuhaili wonten tafsir Al-Muriripun wonten 15 jilid, salah jilid pripun niku kan dan menyebutkan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, kalamullah sebagai mukjizat, lafduhu wa maknahu, lafad dan maknanya itu sebagai mukjizat. Mukjizat itu sebuah keadaan yang luar biasa yang dialami oleh seseorang yang di luar batas kemampuan manusia, sehingga disebut dengan khariqul ada. Kemudian itu sebagai sebuah tantangan dan yang ditantang tidak bisa melakukan. Nah, ini mukjizat. Nah, menawi Profesor Wahba Zuhaili menyebutkan sebagai lafaz adalah lafaz dan maknanya, menurut kula tata letak dan pemilihan diksi itu sendiri sudah merupakan mukjizat. Tidak sekedar lafaz dan maknanya, tapi letak. Kenapa di surat ini, nomor suratnya ini, kemudian diksi yang dipilih ini, tapi itu bersama mukjizat.
Dua contoh akan. Biasanya pun lek bahasa Arab niku lek mengeja niku biasanya pun kan ping masdar rumiyin. Masdar. Ya. Kemudian baru fi'il madhi, terus fi'il mudhari, terus fi'il amr. Masdar niku bentukan, terus aslinya niku malah yang masdar niku. Lajeng fi'il madhi niku lek bahasa Inggris niku past tense. Past tense niku masa lalu, yang telah berlalu. Kemudian fi'il mudhari itu masa sekarang termasuk masa yang akan datang. Kemudian fi'il amr itu perintah. Nah, Al-Quran meletakkan kata-kata ini di urut itu, Pak. Misalnya pun, dan surat Al-Isra, ini pun nomor kan ditulis. Itu menggunakan subhana, kalau Allah sebutkan ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana itu masdar dari sabaha. Dari sabaha lalu subhana. Bangke wonten surat Al-Hasr. Al-Hasr. Awalipun saking surat Al-Hadid lumiye. Al-Hadid. Al-Hadid itu nomoripun 59 ya. Saderengipun mantun Ar-Rahman. Al-Hadid itu kan diawali dengan sabah. Sabaha lillahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Niku. Mantun niku surat Al-Hasyr. Al-Hasyr niku setelah surat Al-Mujadalah. Sabaha lillahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Menggunakan fi'il madhi. Mantun terus menggunakan fi'il mudhari. Nggih menika surat Jumat. Nah, manggenipun surat Jumat niku sak mantunipun surat Al-Hasyr kalau wae. Urutanipun Al-Hadid terus Al-Hasyr surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Fi'il mudhari. Terus sing kentone kana sekawan menggunakan fi'il amr perintah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Jadi itu, Pak. Apa itu kebetulan? Boten. Jadi sudah diurut sesuai dengan cara pembelajaran bahasa Arab namanya pun ilmu sorof. Itu kalau mengeja ngaten niku, Pak. Kalau mencari akar-kata itu dari masdar dulu, fi'il madhi, terus fi'il mudhari, terus fi'il amr baru fi'il nahi. Biasanya pun ngaten apa ngaten. Sok-sok terus dipun lagu akan ngaten niku. Misalipun contoh nek lagu akan niku basmalah basmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan wa huwa mubasmilun wa laka mubasmalun basmilatu basmilu basmalun mubasmalun. Tadi membaca basmalah. Hamdalah yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fa huwa muhamdilun hamdilatu hamdil muhamdalun muhamdalun main stasiun balap kok teko. Jadi dengan lakukan itu lari-lari itu terus gampang nih lek apa istighfaro yastaghfiru istighfaron wa mustaghfaron fa huwa mustaghfirun wa laka mustaghfarun istaghfirlah tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Kalau guru sakniki kinten-kinten niku disebut kuantum learning gitu. Jadi kiai-kiai dulu itu sudah bisa ngatur-ngatur seperti itu. Dan itu saking watah nih mulai hari ini. Nah, ngatur itu apa terjadi kok dilakukan itu apa? Tapi karena itu nazom, yang betul-betul kata pelajaran bahasa Arab itu. Jadi pun kan syair bahasa Arab apa? Jadi pun Tola al-Badru alaina dilakukan itu kan sebenarnya syair untuk memperindah bahasa Arab. Itu. Nah, ini Bapak sekalian,
salah satu dari bulan haram itu kan bulan Rajab. Rajab itu dari segi maknanya awalnya dari memuliakan, mengagungkan, menghormati. Nah, disebut dengan bulan haram karena bulan itu dihormati oleh berbagai pihak di kalangan dunia ketika pada masa uh, Arab Jahiliyah. Kalau mereka sudah masuk pada bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab, mereka pantang melakukan pembalasan sekalipun, peperangan itu mesti begitu, karena mereka menghormati bulan-bulan itu. Minha arba'atun hurum dalam Al-Quran. Nah, kemudian pada bulan-bulan itu dan pada bulan Rajab inilah semestinya kemudian kita itu sudah mulai toto-toto siap-siap untuk menghadapi Ramadan, karena menawi sampun Rajab terus Sya'ban terus Ramadan. Ning enten lagu niku nggih. Nggih niku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna. Ini apa itu? Nah, itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh itu boleh saja atau kalau untuk berdoa. Yang tidak boleh itu kalau itu disandarkan kepada Nabi karena memang tidak dari Nabi doa. Nah, pada bulan Rajab itulah sehingga kita sudah mulai toto-toto untuk menghadapi Ramadan itu. Sudah mulai mengkaji fikihnya puasa, fikih tarawih, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kalau di kita sudah ada tuntunan, monggo dibuka buku ini pun, maupun file-file di komputer itu sudah banyak tuntunan-tuntunan yang terkait dengan Ramadannya. Itu bisa mulai dikaji. Monggo masjid-masjid kita mulai sekarang kemudian diadakan kajian-kajian tentang Ramadan, bukan ngaji Ramadan, wis mlebu Ramadan. Ini saat ini ngaji tentang fikih puasa, kemudian hikmahnya sampai kepada fikih tarawihnya, kemudian nanti tadar itu mulai sekarang apa yang dilakukan di bulan-bulan Ramadan sekarang, sehingga begitu kita masuk Ramadan itu minimal tidak mboten kaget. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah disiapkan dari awal itu minimal buatan kaget dan insya Allah menjalannya dengan baik. Jadi kita contoh akan mawon lah, misalnya pun ya, jadi duhuran, terus panjenengan pun jam 11 terus misalnya kerja, nopo mandani nopo lah, misalnya pun, terus tidak segera mempersiapkan diri untuk sholat zuhur, terus masjid azan minimal, itu harus duhur loh. Sing tak rapi enaknya kok ya wis dhuwur. Loh, mriki napa nggih sok wonten ngoten iki. Terus malah sing azan iki jan kaya santri anyaran. Lah niku sajane pun menawi misalipun sakniki kan jam 11 sekolah dosa gangsal ya, dhuwur nggih. Jane pun ngoten niku ndang sani jam setengah kae 11 niku pun leren mempersiapkan diri, nek buka laptop yang ndang di tutup, shutdown, letran maco itu yang dan dipilihnya pacule, terus tipet-tipet siap. Ini ternyata menjadi enak kan. Dan menjalani seragamnya itu gini, seneng, lemah, benten, letran, belas mawon itu terus ngitung azan termesin, ini yo penak-penak tandang gaya. Lek dulu betul sepinten asar biasanya. Soalnya pun mulai sekitar pada sabun. Nah, begitu juga Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya dalam kajian Rajab itu tentang sholat,
berbagai kajian tentang sholat itu bisa mangke menika napa istilahipun tidak lekan dan tidak akan habis orang mengkaji tentang sholat dari berbagai aspeknya. Dan sholat memiliki berbagai macam keistimewaan. Minimal satu, sholat itu secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Nabi. Biasanya pun kan melalui malaikat Jibril. Itu makanya tadi saya singgung, makanya oleh Nabi dari Mi'raj khususnya Isra dan Mi'raj ini apa? Kewajiban menjalankan sholat secara khusus. Balai diskusi kuwi jadi neng pas peristiwa Mi'raj kuwi Nabi iki yo berhadapan karo Allah ora lho. Ini diskusinya ternyata ya gak panjang juga nih. Tapi Aisyah niku Aisyah binti Abi Bakar maksud kula nggih, istana Aisyah Magetan nggih. Itu langsung mentekel bahwa sesiapa yang menyatakan bahwa Muhammad bertemu secara langsung dengan Allah telah melakukan kebohongan yang besar. Aisyah begitu, agar orang tidak menganggap bahwa face to face kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung fisik. Karena apa? Allah itu kan berbeda dengan makhluk, berbeda sama sekali. Satu. Yang kedua, di dalam sholat itu terdapat bentuk penghormatan yang lengkap. Penghormatan yang lengkap. Bentuk penghormatan itu secara umum ke bendera, dan pemimpin upacara, pembina upacara, ini penghormatan. Itu enggak? Angkatan Senjata enggak? Polisi, tentara, hormat. Siap dan, itu enggak? Nilai hormati ngeten iki napa? Napa ngeten iki? Tapak suci. Loh, sholat itu lebih dari itu. Tidak hanya tangan satu, tapi tangan dua, Pak. Tangan dua. Kemudian ada bentuk menghormati itu rukuk. Misalnya menghormati zaman Jepang ya, ini kan ngoten nggih, kon hormatan kabeh, hormat to. Arigato ngoten nggih. Ruko. Kemudian nek kraton-kraton, panjenengan emot toprak. Tapi punggawa kraton ngoten kok nek ratu ngoten niku dipun hormat. Jongkok, simpo, bahkan lebih dari itu sujud. Nah, itu terdapat dalam salat semuanya. Mulai dari takbir, kemudian rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, dan tasyahud. Itu kan lengkap sekali itu. Dan bahkan sujud meletakkan ini yang paling dihormati oleh orang, kemudian harus disentuhkan ke tempat sujud. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam sholat satu-satunya ritual ibadah yang melibatkan aspek jasmani, tubuh, kemudian pikiran, lisan, melumpuk. Liyane sholat kan saged disambi. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah sing boten kenging disambi. Lah sholat jangan disambi nopo. Mosok karo anan. Ani boten. Itulah beberapa hal yang terkait dengan keistimewaan sholat. Maka menjadi sangat wajar menawi Al-Quran banyak disebut dengan sholat. Dan tidak sekedar sholat, tetapi biasanya dialih dengan akomu, ikomi, yukini sholat, akim sholat, dengan kata menegakkan sholat. Tidak sekedar sholat, tapi menggunakan diksi akim sholat. Ini pun wonten maknanya pun, melanpun menawi Profesor Wahbah Zuhaili ini pun lafzu wa makna itu mujizatnya tensi.
untuk nyebut sholat itu terkadang menggunakan aqimus sholah lidikri, yuqimunas, aqimus sholah, yang sering diartikan dengan menegakkan sholat. Kenapa tidak langsung sholatlah? Nah, Bapak Ibu sekalian, menawi langsung menyebutkan sholat itu biasanya satu, maknanya bersolawat, kedua doa, ketiga nggih sholat itu. Nah, terus menawi mau sholli itu belum tentu artinya sholat, belum tentu artinya sholat, tapi terkadang artinya adalah doa. Sholat dalam arti ini terkadang juga doa.